Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dalam mata kuliah Akuntansi Menengah 2 yang diampu oleh Ibu Aan Marlina. Oke, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut terkait PSAK 72, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sylvia dengan NIM 2023-50035. Yang kedua ada Abila dengan NIM 2023-50036. Yang ketiga ada Christine dengan NIM 2023-50041. Yang keempat ada Sagita dengan NIM 2023-50363. Dan yang terakhir ada Rani Melani dengan NIM 2023-50364. Pendahuluan, PSAK 72 bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan yang dihasilkan dari kontrak antara entitas dengan pelanggan. Standar ini memberikan panduan tentang bagaimana dan kapan pendapatan diakui, serta mensyaratkan entitas untuk memberikan informasi yang cukup dalam laporan keuangan terkait sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas yang berasal dari kontrak tersebut. Prinsip utama PSAK 72 ini adalah bahwa pendapatan harus diakui ketika pengendalian atas barang atau jasa telah dialihkan kepada pelanggan. Ini berbeda dari pendekatan sebelumnya, yang lebih fokus pada resiko dan manfaat atau pada penyerahan fisik barang saja. Selanjutnya, untuk ruang lingkup PSAK 72 berlaku untuk semua kontrak dengan pelanggan, tetapi tidak berlaku untuk kontrak sebagai berikut. Yang pertama ada kontrak sewa, karena kontrak sewa telah diatur secara khusus dalam PSAK 73. Yang kedua ada kontrak asuransi, yang dimana ini tunduk pada PSAK 74 atau standar asuransi lainnya. Yang selanjutnya ada instrumen keuangan, termasuk derivatif, investasi, atau pinjaman yang telah diatur pada PSAK 71, 55, dan 60. Yang terakhir ada pertukaran non-moneter antar entitas dalam lini bisnis yang sama. Misalnya seperti barter antara dua perusahaan media untuk menukarkan slot iklan. Nah, dengan demikian, jika suatu transaksi tidak berada dalam ruang lingkup PSAK 72, maka entitas harus mengacu pada standar yang relevan. Selanjutnya tentang pengakuan. Yang pertama ada identifikasi kontrak. Untuk mengetahui pendapatan, entitas harus terlebih dahulu mengidentifikasi kontrak yang valid dengan pelanggan. Nah, PSAK 72 ini mensyaratkan ada 5 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama ada persetujuan kontrak, di mana para pihak harus telah menyetujui kontrak baik secara tertulis, lisan, ataupun berdasarkan praktik kebiasaan bisnis. Yang kedua, identifikasi hak-hak masing-masing pihak. Jadi entitas harus bisa mengidentifikasi hak untuk menerima barang atau jasa, serta hak pelanggan untuk menerima hasil dari barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, ketentuan pembayaran yang dapat diidentifikasi, termasuk kapan dan bagaimana pelanggan akan melakukan pembayaran. Yang ketiga, ada substansi komersial. Jadi kontrak harus berdampak pada arus kas entitas, misalnya dari sisi resiko atau waktu. Yang terakhir, kemungkinan besar entitas akan menerima imbalan. Jadi jika tidak ada keyakinan memadai bahwa entitas bisa menagih pelanggan, maka pendapatan belum bisa diakui. Dalam PSAK 72 dari paragraf 9 sampai 13 tertulis bahwa jika tidak semua kriteria ini terpenuhi, maka kontrak tidak boleh diakui dalam laporan keuangan dan entitas harus menunggu sampai kondisi tersebut terpenuhi. Selanjutnya tentang kombinasi kontrak. Dalam praktiknya sendiri, terkadang terdapat beberapa kontrak yang saling terkait. Nah, PSAK 72 ini mengatur bahwa dua atau lebih kontrak yang dikombinasikan dan dicatat sebagai satu kontrak tunggal jika kontrak tersebut dinegosiasikan bersama sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Harga dalam satu kontrak bergantung pada pelaksanaan kontrak lainnya, dan barang atau jasa dalam kontrak tersebut membentuk satu kewajiban pelaksanaan tunggal. Di dalam buku PSAK tersendiri di paragraf 17 disebutkan bahwa kombinasi kontrak dilakukan untuk menghindari penyajian yang menyesatkan atas pendapatan, karena secara ekonomis transaksi tersebut saling bergantung.
Selanjutnya ada pengakuan tentang modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak adalah perubahan terhadap cakupan atau harga kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak. PSAK 72 menjelaskan bahwa modifikasi kontrak harus dinilai terlebih dahulu, apakah harus dicatat sebagai kontrak terpisah atau tidak. Modifikasi kontrak dicatat sebagai kontrak terpisah apabila penambahan barang atau jasa bersifat distinct atau berbeda dari yang telah dijanjikan sebelumnya, dan harga tambahan mencerminkan harga jual berdiri sendiri atau standalone selling price. Jika dua syarat di atas tidak terpenuhi, maka entitas tidak mengakui kontrak baru, tetapi menyesuaikan atas kontrak lama. Jika modifikasi tidak memenuhi dua kriteria kontrak terpisah, maka entitas harus menilai apakah barang atau jasa yang tersisa bersifat dapat dibedakan dari yang sudah dipenuhi. Jadi dalam hal ini kontrak lama dianggap dihentikan atau entitas mencatat kontrak baru. Dan juga hal ini disebut sebagai pendekatan terminasi atau kontrak baru. Yang selanjutnya ada barang atau jasa yang tersisa tidak distinct, artinya masih merupakan bagian dari satu kesatuan kewajiban pelaksanaan. Nah, dalam kasus ini, entitas hanya melakukan penyesuaian terhadap kontrak yang sedang berjalan secara prospektif dari tanggal modifikasi. Nah, penjelasan ini tuh terdapat dalam paragraf 21 sampai 22 di dalam buku PSAK dengan ilustrasi dan contoh yang menekankan pada penilaian apakah jasa itu masih dapat dibedakan. Oke, sesuai dengan PSAK 72, selanjutnya kita akan membahas mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Artinya, kita itu harus memisahkan janji-janji apa saja yang dibuat kepada pelanggan. Dan apakah janji itu berupa barang atau jasa yang bisa kita bedakan dan dialihkan secara terpisah. Nah, ini tuh sangat penting karena setiap kewajiban yang bisa kita bedakan itu akan mempengaruhi bagaimana dan kapan pendapatan itu diakui. Nah, kemudian selanjutnya barang atau jasa dapat dibedakan. Nah, barang atau jasa itu dianggap dapat dibedakan kalau pelanggan itu bisa mendapatkan manfaatnya secara terpisah. Nah, dan kita itu bisa mengidentifikasi janji itu secara jelas dalam kontrak. Nah, di sini contohnya adalah dalam kontrak penjualan laptop dan layanan servis. Dua hal ini tuh bisa dipisahkan karena masing-masingnya ini mempunyai manfaat dan pengalihannya yang berbeda. Selanjutnya pengakuan pendapatan. Nah, setelah kewajiban pelaksanaan diidentifikasi, pendapatan hanya boleh diakui saat entitas menyelesaikan kewajibannya, yaitu saat pelanggan sudah memperoleh pengendalian atas barang atau jasa. Jadi bukan soal kapan faktur itu dikirim, tapi kapan pelanggan itu benar-benar bisa mengendalikan barang itu baik secara legal, fisik, maupun manfaat ekonominya. Nah, kemudian kewajiban dipenuhi sepanjang waktu. Maksudnya, kalau kewajiban pelaksanaan itu dipenuhi secara bertahap, maka pendapatan itu juga diakui secara bertahap. Ini tuh berlaku kalau misalnya pelanggan itu menerima manfaatnya secara langsung, mengendalikan aset selama proses, atau kalau barangnya yang dikerjakan itu nggak bisa dialihkan ke pelanggan lain. Contohnya, pada proyek bangunan yang sedang dibangun di lokasi milik pelanggan itu. Nah, pendapatannya itu bisa dicatat secara progresif. Nah, kemudian kewajiban dipenuhi pada titik waktu. Nah, jadi sebaliknya, kalau misalnya kriteria tadi itu tidak terpenuhi, maka pendapatan itu baru boleh diakui satu kali, yaitu pada saat pelanggan benar-benar menerima barang atau jasa tersebut. Nah, contohnya penjualan barang di toko. Nah, pendapatan itu dicatat saat barangnya itu diserahkan ke pelanggan, karena kendalinya itu sudah berpindah sepenuhnya ke pelanggan. Kemudian pengukuran kemajuan kinerja. Maksudnya, untuk kewajiban yang dipenuhi secara bertahap, kita itu perlu mengukur kemajuan pemenuhannya. Caranya bisa pakai metode output, seperti unit selesai, atau metode input, seperti biaya atau jam kerja yang sudah dikeluarkan. Nah, hal ini tuh tujuannya supaya pendapatan yang diakui benar-benar mencerminkan realisasi kinerja entitas selama periode tertentu.
Pendapatan diakui ketika perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada pelanggan, bisa secara bertahap jika jasa diberikan dalam durasi tertentu, atau sekaligus jika barang langsung diserahkan. Yang terpenting adalah pengendalian barang atau jasa harus sudah berpindah ke pelanggan. Setelah itu, perusahaan menentukan harga transaksi, yaitu jumlah imbalan yang kemungkinan besar akan diterima. Imbalan ini bisa tetap, bisa juga variabel tergantung isi kontraknya. Estimasi harus bisa dipercaya dan mencerminkan nilai sesungguhnya dari transaksi tersebut. Dalam kontrak tertentu, ada imbalan yang bisa berubah tergantung kondisi, seperti diskon, insentif, atau penalti. Untuk itu, perusahaan harus membuat estimasi. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu memilih nilai rata-rata atau jumlah yang paling mungkin terjadi. Tapi, kalau kemungkinan nilai itu berubah besar, lebih aman tidak langsung diakui sebagai pendapatan. Estimasi ini juga tidak hanya dihitung sekali, tapi harus diperbaharui seiring waktu agar tetap sesuai kondisi kontrak yang berjalan. Selanjutnya, pada poin perubahan harga dan komponen pendanaan, nilai imbalan dalam kontrak berubah karena hal-hal baru, contohnya seperti diskon tambahan atau penalti. Jika begitu, perusahaan harus menyesuaikan pendapatan yang sudah diakui. Selain itu, jika ada perbedaan waktu yang signifikan antara pemberian barang dan penerimaan pembayaran, maka selisih waktu tersebut dianggap sebagai komponen pendanaan. Kemudian nilai transaksi perlu disesuaikan dengan nilai sekarang. Tetapi jika waktunya kurang dari setahun atau tidak berdampak besar, diskonto boleh tidak digunakan. Selanjutnya, pada penyajian pendanaan dan imbalan non-kas, jika transaksi mengandung unsur pendanaan seperti bunga karena pembayaran ditunda, maka bunga itu disajikan terpisah dari pendapatan kontrak. Selain uang, pelanggan juga bisa memberikan imbalan dalam bentuk non-kas, misalnya barang atau jasa. Dalam kasus ini, perusahaan harus mengukur nilai imbalan tersebut dengan nilai wajar. Jika nilai wajarnya sulit ditentukan, bisa digunakan patokan harga jual barang atau jasa yang serupa di pasar. Selanjutnya, pada poin utang imbalan kepada pelanggan, jika pelanggan membayar lebih dulu, tetapi barang atau jasa belum diberikan, maka jumlah itu dicatat sebagai liabilitas. Ini disebut sebagai utang imbalan. Selain itu, jika perusahaan harus memberi imbalan balik ke pelanggan, seperti potongan harga atau cashback, maka nilai tersebut mengurangi pendapatan. Pengakuannya dilakukan saat barang atau jasa diberikan, atau saat janji pembayaran ke pelanggan dibuat secara resmi. Selanjutnya, tahap keempat dalam mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, yaitu alokasi harga transaksi. Dalam PSAK 72 menjelaskan bagaimana mengalokasikan harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan. Tujuannya untuk mengalokasikan total harga kontrak ke masing-masing kewajiban pelaksanaan. Dasar utamanya yaitu dengan menggunakan proporsi stand-alone selling price atau harga jual terpisah dari setiap produk atau jasa. Jika harga ini tidak tersedia, maka entitas harus mengestimasi harga tersebut dengan menggunakan estimasi terbaik, seperti penyesuaian pasar, pendekatan expected cost plus margin, dan penilaian residual. Khusus untuk diskon dan variable consideration atau imbalan variabel, maka harus dialokasikan seluruhnya jika memenuhi syarat khusus seperti dalam paragraf 82 dan 85, yaitu terkait langsung dan eksklusif, serta sesuai dengan tujuan kontrak secara keseluruhan. Kemudian tahap kelima, yaitu pengakuan pendapatan. Pendapatan baru bisa diakui kalau kewajiban kita sudah dipenuhi. Ada dua cara. Yang pertama diakui seiring waktu atau overtime. Kalau pelanggan menerima manfaat selama pekerjaan berlangsung, entitas membangun atau memperbaiki aset milik pelanggan, serta tidak ada alternatif lain untuk aset dan entitas punya hak tagih. Yang kedua diakui sekaligus atau point in time, kalau barang atau jasa dikirim dan pelanggan sudah jadi pemiliknya. Ada beberapa tanda-tanda pengalihan. Yang pertama, barang dikirim dan diterima. Yang kedua, risiko dan keuntungan sudah pindah. Dan yang terakhir, pelanggan bisa pakai barangnya.
Dalam penyajian dan pengungkapan, setelah pengakuan pendapatan, kita perlu catat posisi kontrak dalam laporan keuangan. Dicatat dalam kontrak aset jika kewajiban sudah terpenuhi, tapi pembayaran belum diterima. Dan yang kedua dicatat dalam kontrak liability jika pembayaran sudah diterima, tapi kewajiban belum terpenuhi. Selain itu, dalam penyajian entitas juga harus mengungkapkan beberapa rekonsiliasi, diantaranya saldo awal dan akhir kontrak, pengaruh perubahan kontrak, dan estimasi signifikan. Dan yang terakhir, entitas harus mengungkapkan beberapa informasi tambahan secara jelas, diantaranya metode dan asumsi untuk alokasi harga, kewajiban pelaksanaan dan waktu pemenuhannya, informasi kontrak jangka panjang, hak pembayaran signifikan, dan penilaian terhadap ketidakpastian imbalan variabel. Amortisasi aset kontrak. Aset kontrak diamortisasi sesuai pola pengalihan barang atau jasa ke pelanggan dan disesuaikan jika ekspektasi waktu pengalihan berubah. Jadi, aset kontrak yang diakui diamortisasi secara sistematis berdasarkan pola pemindahan barang atau jasa ke pelanggan. Amortisasi harus disesuaikan jika ekspektasi tentang waktu pengalihan barang atau jasa berubah secara signifikan. Setiap perubahan dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai PSAK 25. Dan rugi penurunan nilai diakui jika aset melebihi nilai terpulihkan atau imbalan yang diharapkan dikurangi biaya penyelesaian. Rugi bisa dibalik jika kondisi membaik. Jadi, rugi penurunan nilai itu diakui jika jumlah tercatat aset kontrak melebihi nilai terpulihkan, yang dihitung dari imbalan yang diharapkan dikurangi dengan biaya penyelesaian kontrak. Penilaian harus mempertimbangkan risiko kredit pelanggan. Sebelum mengakui rugi, entitas wajib menguji penurunan nilai aset lain yang terkait, misalnya persediaan atau aset tetap. Jika kondisi membaik, rugi penurunan nilai sebelumnya dapat dibalik, tetapi hanya sampai jumlah aset tidak melebihi nilai tercatat setelah amortisasi. Selanjutnya kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu penyajian saldo kontrak. Hak bersyarat disajikan sebagai aset kontrak, hak tidak bersyarat sebagai piutang. Kewajiban kontrak muncul saat imbalan diterima sebelum barang atau jasa dialihkan. Jadi, hak atas imbalan bersyarat ini disajikan sebagai aset kontrak, sedangkan hak tidak bersyarat diakui sebagai piutang. Kewajiban kontrak disajikan jika entitas telah menerima imbalan sebelum pengalihan barang atau jasa. Penyajian ini membantu pengguna laporan keuangan memahami status hak dan kewajiban entitas terkait kontrak dengan pelanggan. Yang kedua yaitu pengungkapan umum. Tujuannya memberi informasi yang cukup agar pengguna laporan memahami pendapatan, arus kas, serta ketidakpastian kontrak. Jadi pengungkapan ini bertujuan memberikan informasi memadai bagi pengguna laporan untuk memahami pendapatan, arus kas masa depan, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Informasi yang diungkap meliputi data kualitatif dan kuantitatif terkait kontrak, kebijakan akuntansi, serta pertimbangan signifikan yang mempengaruhi pengakuan dan pengukuran pendapatan. Tingkat penggabungan atau pemisahan pengungkapan harus mempertimbangkan relevansi dan kejelasan bagi pengguna laporan keuangan. Kita akan membahas dua hal lagi. Yang pertama yaitu saldo kontrak dan kewajiban pelaksanaan. Entitas mengungkap saldo aset kontrak dan kewajiban kontrak serta perubahannya dari periode ke periode, termasuk penjelasan atas faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, seperti pembayaran, kinerja, atau penyesuaian kontrak. Informasi ini mencakup waktu pengakuan pendapatan, apakah diakui pada satu titik waktu atau sepanjang waktu, serta jadwal periode pengakuan pendapatan atas saldo kontrak yang ada. Yang kedua yaitu harga transaksi yang dialokasikan. Pengungkapan harus mencakup jumlah harga transaksi yang dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi, termasuk estimasi waktu kapan pendapatan dari kewajiban tersebut akan diakui. Jika kewajiban pelaksanaan diharapkan selesai dalam waktu 1 tahun, entitas dapat menggunakan panduan praktis untuk tidak mengungkapkan detail lokasi harga transaksi. Informasi kualitatif mengenai ketidakpastian harga transaksi juga harus disampaikan jika relevan. Kita akan membahas dua hal lagi. Yang pertama yaitu pertimbangan signifikan.
Entitas wajib mengungkap pertimbangan signifikan dan perubahan signifikan dalam pertimbangan yang mempengaruhi pengakuan pendapatan seperti metode penentuan harga transaksi, identifikasi kewajiban pelaksanaan, dan pengukuran kemajuan penyelesaian kontrak. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan memahami bagaimana kebijakan dan estimasi entitas mempengaruhi angka pendapatan yang dilaporkan. Yang kedua yaitu aset dan biaya perolehan kontrak. Pengungkapan mengenai aset kontrak harus mencakup biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak, metode amortisasi, serta biaya yang diamortisasi selama periode berjalan. Entitas juga harus menilai kembali apakah biaya yang diakui sebagai aset masih dapat dipulihkan pada setiap akhir periode pelaporan, dan mengungkapkan hasil penilaian ini. Dan yang terakhir adalah panduan praktis. Jika entitas menerapkan panduan praktis, atau seperti untuk kontrak dengan jangka waktu pendek atau biaya tambahan yang tidak material, entitas harus mengungkapkan penerapan panduan tersebut secara eksplisit dalam laporan keuangan.